Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Algoritma dan Pemrograman bersama saya Robin. Nah, pembahasan kita hari ini ya adalah sambungan daripada channel yang selanjutnya yaitu searching dan sorting. Kali ini kita membahas selection sort. Nah, video yang akan datang nanti akan saya bahas cell sort ya. Cukup itu saja. Langsung saya mulai saja. Nah, jadi di selection sort itu mungkin programnya hanya saya modifikasi di bagian proses saja. Bagian input dan output masih sama. Nah, mungkin keterangannya saya ganti. Nah, jadi saya langsung saja ke penjelasan proses dengan Microsoft Excel. Nah, baik. Nah, selection sort itu kenapa namanya selection sort? Select itu artinya milih. Nah, jadi selection sort itu cara kerjanya milih yang terkecil, lemparkan ke depan. Milih yang kedua terkecil, lemparkan ke dua terdepan. Pilih yang ketiga terkecil, lemparkan ke ketiga terdepannya. Jadi seperti itu caranya. Kenapa disebut sebagai selection sort? Karena memilih. Oke, langsung aja. Nah, selection sort ini pada dasarnya dimodifikasi dari bubble sort ya. Jadi sehingga kalau bubble sort di dalam bubble sort itu jika kita memiliki 6 buah data, maka kita hanya memiliki 5 ronde pencarian ya, 5 kali pencarian dan pencariannya dilakukan dari 0 sampai 4 atau n kurang 2. Nah, maka di selection sort juga sama ya, di selection sort juga sama. Kalau kita memiliki 6 buah data, maka kita hanya perlu 5 kali mencari nilai terkecil ya, yaitu dari 0 sampai n kurang 2. Jadi untuk itu masalah ronde persis sama dengan yang ada di bubble sort. Nah, jadi dengan kata lain programnya itu sama dengan bubble sort ya untuk rondenya. Ronde dimulai dari 0 sampai dengan n kurang 2. Nah, untuk setiap ronde itu nanti perulangan I yang dilakukan juga sama, yaitu dari R tambah 1 sampai dengan N kurang 1. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, sampai di sini. Nah, cara mencari nilai terkecil yang pada umumnya kita lakukan adalah yaitu bukan mencari nilai terkecil. Cara mengurutkan yang paling umum kita lakukan adalah mencari yang terkecil lalu berikan kepada posisi paling depannya. Jadi biasanya ya kalau kita memiliki jumlah data seperti ini, kita mencari data paling kecil itu kita pasti memandang dari data pertama yaitu 0. Saya asumsi K sama dengan 0. K sama dengan 0. Nah, kenapa saya asumsi K itu nilai 90 itu sementara paling kecil pada saat saya belum melihat 23. Nah, jadi dengan kata lain pada saat ronde adalah 0, K itu juga ikut bernilai 0. Pada awalnya ya, pada awalnya. Nah, kemudian kalau kita mematok nilai terkecil adalah data ke 0, maka kita mencarinya dari 1. Data ke 1 ya, tetangga sebelahnya. Nah, lalu yang terjadi adalah apakah data K lebih besar dari data I? Nah, jadi di sini yang terjadi adalah apakah data ke K itu 0, lebih besar dari data ke 1. Nah, kalau lebih besar, jangan ditukar. Kalau langsung ditukar, berarti tidak ada bedanya dengan bubble sort ya. Nah, jadi kalau K itu data ke K lebih besar dari data ke I, maka data ke K ini 90 ini tidak lagi berhak menyandang gelar nilai terkecil. Jadi, kalau data yang paling kecil itu, kalau data yang kita anggap paling kecil, ternyata masih kalah kecil dibandingkan dengan data tetangganya, berarti tetangganya yang kecil, tetangganya yang lebih kecil. Ya, jadi K dipindahkan ke I, K dipindahkan ke I, dan I tetap akan bertambah 1. Nah, demikianlah seterusnya dilakukannya. Nah, apakah data K lebih besar data I? Nah, jadi di sini data K dengan data I adalah data 1 dengan data kedua. Nah, ternyata data K tidak lebih data yang paling kecil tidak lebih besar dari data tetangganya, maka I bertambah 1. Nah, bandingkan data K dengan data I. Ternyata 23 tidak lebih besar dari 39 ya. Nah, maka data 1 tetap dibandingkan dengan data ketiga. Nah, karena data 1 itu tetap masih lebih kecil, maka berarti masih oke posisinya K di situ. Nah, maka I yang akan bertambah 1. Nah, berarti sekarang data 1, data K, bandingkan dengan data keempat. Nah, jadi prosesnya di sini adalah data ke-1 dengan data ke-4. Nah, ternyata tidak lebih besar ya. Nah, berarti dia masih lebih kecil si 23 ini. Jadi, I tetap bertambah 1. Nah, maka perbandingan dilakukan adalah data 1 dengan data ke-5. Jadi, seperti itulah proses pencarian nilai terkecil di selection sort. Nah, setelah itu, ya, R itu adalah 0 ya, ronde 0. Setelah itu, tukarkan data K dengan data 0. Nah, jadi seperti itu caranya.
Nah, jadi yang ditukar itu adalah data K dengan data 0, bukan dengan data I ya. Nah, tukarkan data yang paling kecil dengan data ke 0, data di posisi acuan. Oke, nah, jadi seperti ini. Nah, baru kita boleh melanjutkan ke ronde kedua. Ronde ke-1 ya. Pada saat ronde ke-1, 23 ini tidak boleh saya ganggu lagi, karena dia sudah yang paling kecil. Saya mulai K dari 1. Ya, nah, pada saat R adalah 1, K juga ikut 1. Oke. Nah, kemudian pada saat K1, K bernilai 1, maka perbandingan dilanjutkan dengan memeriksa data kedua. Jadi dengan kata lain, I adalah R tambah 1. Nah, jadi I itu mengikuti R tambah 1. Jadi K itu mengikuti nilai R, I mengikuti nilai R tambah 1. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah bandingkan data ke-1 dengan data kedua. Data ke-1 adalah data K, data kedua adalah data I. Nah, setelah dibandingkan, jika lebih besar, ditukar. Nah, jangan. Kalau ditukar langsung, itu bubble sort lagi. Maka K berpindah ke I. Kenapa? Karena jika data yang saya anggap paling kecil, ternyata kalah kecil dari data yang ada di tetangganya, berarti tetangganya dong yang lebih kecil. Kan begitu ya. Nah, jadi K dipindahkan ke I tetap bertambah 1. Bandingkan lagi data K dengan data I, ternyata tidak lebih kecil, maka I tambah 1. Ya, jadi seperti itu prosesnya. Nah, jadi sekarang di sini lupa saya tandai K bernilai 1. Nah, di sini lupa saya tandai juga K bernilai 2 sekarang ya. Oke, karena data K 90 dengan data I tadi, ternyata K digeser ke I ya. Oke, nah selanjutnya bandingkan data kedua dengan data ketiga. Ya, keempat. Bentar. Data 2 ya. Data 2 dengan data ketiga sudah kita lakukan ya, 26 dengan 39. Lalu bandingkan data kedua dengan data keempat lagi. Ya, karena 26 juga tidak lebih besar dari 38 ya. Maka akan dilanjutkan dengan membandingkan data kedua dengan data kelima. Ya. Oke. Data kedua dengan data kelima. Jadi, apakah data K lebih besar dari data I? Ternyata tidak, tinggalkan aja. Nah, jadi tukar lagi datanya antara 90 dengan 26. Oke, 26 di sini, 90 di sini. Nah, sampai di sini, kita sudah mendapatkan dua data terkecil pertama. Nah, kita harus melanjutkan ronde kedua. Pada saat ronde kedua, K tetap dimulai dari 2. Jadi K itu selalu mengikuti nilai R. K selalu mengikuti nilai R. Jadi dengan kata lain, setiap nilai R berubah, si K itu mengikuti nilai R. Nah, itulah jadi perbedaannya. Perbedaan yang paling kelihatan antara bubble sort dengan selection sort ya. Nah, sementara bubble sort tidak seperti itu. Boleh Anda melihat kembali, review kembali program yang kemarin ya, di channel yang sebelumnya. Nah, jadi K itu selalu dimulai dari R. I selalu dimulai dari R tambah 1. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah bandingkan data kedua dengan data ketiga. Jadi 2 itu adalah variabel K, 3 itu adalah variabel I. Nah, kalau setelah dibandingkan lebih besar, maka ditukar, jangan ditukar. Maka pindahkan K ke I. Nah, jika data yang paling kecil itu kan kalau ternyata kalah kecil dibanding tetangganya, berarti tetangganya lebih kecil. Jadi K dipindahkan ke tetangganya. Jadi gelarnya berpindah ya. Gelar terkecil berpindah, lalu I tetap bertambah 1, lalu dibandingkan lagi. Nah, jika lebih besar, maka K dipindahkan ke I lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi saya buat catatannya. Yang terjadi di sini adalah data ketiga dibandingkan dengan data keempat. Nah, setelah dibandingkan data kedua dengan data ketiga tadi, ternyata data ketiga lebih kecil, maka K akan dipindah ke 3. Nah, sekarang terjadi perbandingan antara data ketiga dengan data keempat. Nah, pada saat dibandingkan, ternyata data ketiga itu lebih kecil lagi, lebih besar dari data keempat. Maka K akan dipindahkan ke I, dan I akan bertambah 1. Jadi sehingga nilai I adalah 4, maka jika K berpindah ke I, berarti K sama dengan 4. Nah, baru proses selanjutnya adalah bandingkan data kecil, data yang kita anggap paling kecil dengan data yang sebelahnya. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah bandingkan data K dengan data I. Jika lebih besar, tukar, dan ternyata tidak. Nah, sampai di sini kita akan menukar, ronde 2 habis ya. Setelah ronde 2 habis, kita akan menukar data R dengan data ke K.
Jadi sehingga 38 itu akan di sini, 90 itu akan ada di sini. Oke, nah jadi seperti itulah datanya. Jadi sehingga dengan cara seperti ini kita sudah memastikan 3 buah data terkecil pertama. Nah, selanjutnya kita akan ke ronde ketiga. Di ronde ketiga, K mengikuti nilai 3, I akan mulai dari 4. Jadi, K akan dimulai dari 3, I akan dimulai dari 4. Lalu perbandingan juga dilakukan. Nah, ternyata tidak lebih kecil. Tinggalkan I tambah 1. Nah, jadi yang terjadi tadi adalah data 3 dengan data keempat ya. Nah, ternyata tidak lebih kecil, berarti K tidak berubah. Nah, kemudian yang I tetap bertambah 1, bandingkan lagi, ternyata data K tidak lebih kecil dari data ke I. Ya, nah, posisinya juga tidak berubah. Oke, nah berarti yang terjadi di sini adalah, nah ini kelemahan selection sort, tukarkan data K dengan data R. Jadi data K dengan data R itu ternyata di posisi yang sama. Kalau di posisi yang sama, ngapain ditukar ya? Nah, jadi itulah kekurangan daripada si selection sort ini. Oke, ronde terakhir ya, ronde 4. Nah, di ronde 4 ini, ya. Nah, di ronde 4 ini R adalah 4, ya. K juga dimulai dari 4. R adalah 4, K juga 4. Oke. Nah, sampai di sini yang terjadi hanya data yang terjadi adalah data keempat dibandingkan hanya dengan data kelima saja karena jumlah data sudah habis. Nah, jadi I tetap dimulai dari R tambah 1. Jadi data K dimulai dari R, I dimulai dari R tambah 1. Bandingkan lagi, apakah lebih besar? Kalau lebih besar, maka K dipindahkan ke I dan I bertambah 1 dan habis. Ya, tidak ada data. Nah, setelah ronde 4 selesai, maka yang terjadi adalah tukarkan data K dengan data ke R, kita tukar. Nah, setelah kita tukar, maka kita mendapatkan data yang sudah terurut. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ronde adalah kalau kita punya jumlah 6 jumlah data, maka ronde dari 0 sampai 4. Jadi ronde itu selalu 0 sampai N kurang 2 kalau di selection sort. Nah, kesimpulan selanjutnya adalah K selalu meniru R. K selalu meniru R. Kesimpulan selanjutnya I adalah selalu meniru R tambah 1. Jadi pada saat R sama dengan 0, I adalah 1. Pada saat R sama dengan 1, I adalah 2. Pada saat R sama dengan 2, I adalah 3. Nah, kemudian yang terjadi di sini adalah di dalam for I bukan terjadi pertukaran data, tapi terjadi pertukaran posisi saja. Jadi sehingga yang terjadi di selection sort adalah apakah data ke K lebih besar dari data ke I. Kalau benar, maka K dipindahkan ke I. Selesai. Nah, setelah selesai perulangan for I, di sini setelah selesai, maka di sini terjadi pertukaran. Tukar antara data ke R dengan data ke K. Ya, tukarkan data yang kita dapat paling kecil dengan data ke R. Oke, nah setelah itu saya jalankan. Nah, data terurut dengan baik. Bisa Anda lihat sendiri ya. Nah, jadi seperti itulah algoritma selection sort. Nah, pembahasan selanjutnya nanti adalah algoritma shell sort ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih.